Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan yang terus dinyatakan atas kehidupan kita dengan sempurna. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati baitnya, dan menikmati baitnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk diisi, ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hatimu kepada kami,
Allah Roh Kudus, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Bapa, hamba-Mu ini terbatas, hamba mohon belas kasihan-Mu mengurapi hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, seperti yang Kau kehendaki. Dan firman-Mu itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudaraku, kalimat "tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa" ini juga memiliki pengertian tidak ada seorang pun yang akan sampai di rumah Bapa, atau tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa di sorga kalau tidak bersama-sama dengan Yesus, atau kalau tidak berjalan mengikuti Yesus. Nah, saudara perhatikan baik. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ini artinya tidak ada jalan yang lain untuk datang kepada Bapa di sorga. Tidak ada jalan yang lain untuk bisa sampai di kerajaan Allah Bapa di sorga. Hanya ada satu jalan, yaitu di dalam Yesus. Perhatikan di dalam kalimat "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi Yesus bukan saja jalan, tetapi juga kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan menuntun setiap orang supaya memiliki hidup. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah berjalan bersama dengan Yesus? Atau dengan kata lain, apakah kita sudah mengikuti Yesus? Mengikuti Yesus berarti mengikuti jejak hidupnya. Jejak hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus itu adalah jejak hidup yang penuh dengan kebenaran. Jadi kalau kita tidak berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan, kita tidak berjuang untuk memiliki kehidupan yang sama seperti Kristus, kita tidak berjuang untuk menjaga kekudusan hidup kita, maka kita tidak akan pernah memiliki hidup yang sesungguhnya. Jadi mari kita jawab pertanyaan tadi. Apakah kita sudah berjalan bersama Yesus? Atau apakah kita sudah mengikuti Yesus? Ini yang harus kita jawab dengan jujur. Sebab kita tidak boleh merasa cukup hanya karena kita mengaku kita percaya kepada Yesus. Hanya karena kita merasa bahwa kita ini orang Kristen atau kita ini orang percaya, lalu kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, ini tidak cukup. Sebab kalau kita berkata kita percaya kepada Yesus, percaya itu berarti melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah daripada pribadi yang kita percayai. Jadi kalau kita berkata kita percaya kepada Yesus, lalu kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, artinya kalau kita tidak hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, sama seperti Kristus melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka itu artinya kita tidak percaya kepada Yesus. Jadi dengan kata lain, percaya itu berarti kita harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Jadi kalau kita memeriksa hidup kita saat ini, lalu ternyata yang kita temukan, kita belum benar-benar hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, itu artinya kita tidak pernah berjalan bersama dengan Yesus. Itu juga artinya kita tidak pernah mengikuti Yesus. Kita tidak pernah mengikuti jejak hidupnya. Kita tidak mengikuti cara hidupnya. Jika demikian, bagaimana mungkin kita bisa sampai di rumah Allah Bapa di sorga?
bagaimana mungkin kita bisa diterima di dalam kerajaan sorga? Itu tidak mungkin, saudaraku. Karena kalau kita mau melihat apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus, seperti yang ditulis di dalam Matius 7 ayat 21, firman Tuhan katakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara perhatikan itu. Mengikuti Yesus, berjalan bersama dengan Yesus berarti harus hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Jika tidak, sekali lagi saya harus tegaskan, kita tidak akan bisa sampai di rumah Bapa di sorga. Kita tidak akan pernah bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Mengikuti Yesus berarti hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran hidup itulah yang akan membuat kita bisa mencapai kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa Tuhan Yesus sendiri berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi kalau kita tidak memiliki kesempurnaan hidup yang sama seperti Kristus, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Saya ulang sekali lagi, dapat dipastikan kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga kalau kita tidak mengikuti Yesus, kalau kita tidak memiliki kesempurnaan hidup sama seperti Kristus. Perhatikan itu. Itulah kenapa ketika ada orang muda yang kaya datang kepada Yesus dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dari pertanyaan ini kita tahu orang ini memperkarakan kehidupan kekalnya. Tetapi dari percakapannya dengan Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat sebuah ending yang sangat menyedihkan. Saya katakan yang sangat menyedihkan karena ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang muda yang kaya ini, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Dan orang muda ini merasa bahwa apa yang Allah perintahkan tentu sesuai dengan apa yang telah ditulis di dalam Taurat. Orang muda yang kaya ini berkata, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Lalu Tuhan Yesus menjawab dan berkata kepada dia, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, kita bisa menangkap satu kebenaran yang sangat luar biasa. Ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup. Tetapi seseorang yang mau mencapai kesempurnaan hidup tidak boleh terikat dengan apapun yang ia miliki. Tidak boleh terikat dengan dunia ini. Harus mengikatkan hatinya hanya dengan Tuhan saja. Dan ketika Tuhan Yesus katakan, pergilah jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudaraku, ini yang saya katakan tadi, pada akhirnya ending dari fragmen ini sangat menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Karena ketika mendengar perkataan Tuhan Yesus, orang ini pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudaraku, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa keterikatan dengan segala sesuatu yang kita miliki, keterikatan dengan dunia ini akan membuat kita tidak bisa mencapai kesempurnaan hidup. Keterikatan dengan dunia ini akan membuat kita tidak bisa memiliki hidup yang kekal. Kenapa tidak bisa? Karena kalau kita terikat dengan dunia ini, kita tidak bisa berjalan bersama dengan Yesus.
Artinya ketika kita masih terikat dengan segala sesuatu yang kita miliki, terikat dengan dunia ini, kita tidak bisa hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di surga. Dengan demikian, kita juga tidak bisa mencapai kesempurnaan hidup yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Kesempurnaan hidup yang dimaksudkan di sini adalah kita memiliki hidup yang serupa dengan Kristus, atau dengan kata lain kita memiliki manusia batinia yang benar-benar sama seperti Kristus. Keserupaan dengan Kristus inilah yang akan membawa kita sampai di rumah Allah Bapa di surga, sampai di kerajaan Allah Bapa di surga. Jika tidak, maka kita tidak akan pernah sampai di rumah Allah Bapa di surga. Dan ini sangat mengerikan, saudaraku. Kita akan terpisah dari Allah. Dan orang yang terpisah dari Allah di kekekalan nanti akan mengalami kehinaan kekal. Saudaraku, mari kita sadar. Mari kita kembali kepada Tuhan. Lepaskan keterikatan kita dengan dunia ini. Lalu mulailah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, kami disadarkan, kami ditegur. Kami tidak boleh mengikatkan diri kami dengan apapun yang ada pada kami. Bahkan tidak boleh mengikatkan diri kami dengan dunia ini. Apapun bentuk kesenangan dunia ini, kami mau lepaskan itu semua ya Bapa. Kami hanya mau mengikatkan hati kami dengan Engkau saja. Lalu kami mau berjuang di sepanjang sisa umur hidup kami, hanya hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah Bapa di surga, supaya pada akhirnya kehidupan kami dipandang layak dan berkenan di hadapan Bapa di surga, supaya kami boleh diterima di rumah-Mu ya Bapa, di kerajaan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu, dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di surga. Kami percaya Engkau menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa di dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.